Bola panas kisruh rumah tangga antara Jonathan Frizzy dan Dena Devanka rupanya sampai kini belum juga berangsur selesai. Seperti kebanyakan kasus, setiap kali ada permasalahan rumah tangga, maka anaklah yang akan selalu menjadi korban. Dena Devanka pun mengungkap kekesalannya kepada Ijong yang sampai saat ini masih kerap menggunakan anak sebagai alibi untuk memojokkan Dena. Lantas, apa yang terjadi di antara mereka hingga harus menggunakan anak sebagai alibi? Dan bagaimanakah pula pihak Jonathan Frizzy merespon apa yang menjadi keberatan Dena? Caranya dia dalam selalu memakai anak sebagai alibi, seakan-akan dia tuh mau atau anak-anak tuh masih mau sama saya loh, tapi dijemput paksa. Nah, bahasa-bahasa seperti itu menurut saya tuh jadinya memojokkan saya dan memprovokasi saya. Tapi setelah itu video gitu loh, video pada saat Kak itu lagi pergi malam mingguan, malamnya ya. Jadi makanya saya jemput anak-anak itu kan kayaknya nggak sebenarnya anak tuh padahal sebenarnya dia mau malam mingguan, intinya mau pergi lah pada saat. Terus kalau memang saya kasih nih anak saya mau dititipin ke siapa, bener gak? Kalau saya kan saya punya support gitu loh, saya ada kakak ipar, ada neneknya. Kalau dia kan menurut saya tuh keluarganya semuanya banyaknya di Bandung ya gitu, seperti itu sih. Saling sindir apa? Saya nggak nyindir ini kok. Saya nggak tahu sih ya kalau saya nggak ngerasa dia menyindir saya gitu loh. Pokoknya saya tidak menyebutkan namanya siapa kan gitu loh. Bisa jadi siapapun aja yang suka cilok. Jadi stoplah dengan bahasa saya belum move on, terobsesi, ngefans sama dia, udahlah stop kayak gitu. Maksud saya kita itu pacaran lama gitu loh, pacaran lama, dan kalau dia bilang tanpa restu, enggak lah, bukan seperti itu gitu loh. Dan anak-anak kita terlahir dari cinta kasih, benar kan gitu loh. Jadi kalau mau move on menurut saya dengan saya bisa ikhlas menerima kondisi ini yang memang pasti nggak gampang dong gitu loh, dari keluarga yang menurut saya happy ya, tiba-tiba akhirnya harus rusak lah. Tapi saya udah bisa move on untuk ya sekarang ternyata saya baik-baik aja. Jadi sebenarnya itu bukti-bukti untuk di pengadilan ya gitu loh. Banyak sekali sebenarnya bukti-bukti saya gitu loh. Nah akhirnya mesti keluar juga. Memang pada malu banget Mbak gitu loh. Tapi mau bagaimana? Karena di sini mungkin teman-teman media tahu saya diserang mungkin gak cuma satu orang ya gitu loh. Dan itu terjadi dari tahun berapa nih gitu loh. Ini udah setahun lebih gitu. Dan saya di sini selalu bilang ke dia, kalau dia kan bilang dia bilang ke mamaku mau damai, mau segala macam. Kalau mau damai ya ngapain kasasi gitu loh. Kan dengan kasasi kan sama aja dia terus-terus nggak ada habisnya. Bahwa Pak Ijong ini mengajukan banding dengan catatan merasa ada ketidakadilan. Nah kalau merasa ketidakadilan kan semuanya bisa saja, dari titik koma pun kalau nggak adil bisa juga dibandingkan. Nah justru itulah bukan masalah yang sepele yang dia banding, tapi dia minta suatu keadilan. Banding ya, kata Om Ben kayak gitu. Sebenarnya yang Dena minta kan itu maunya dia gitu. Kalau sesuai sih nggak apa-apa. Aku sih sama sekali nggak keberatan gitu. Soalnya selama ini kan juga anak-anak nggak pernah kekurangan gitu. Tapi kalau nggak sesuai, ya bisa dipikir aja sendiri. Itu ngada-ngada gitu. Asal sesuai aja mas. Gitu. Uang sekolah anak berapa sih? Sebagai orang tua, meski tak lagi terikat dalam sebuah pernikahan, tentu tidak melepas kewajiban mereka untuk tetap bertanggung jawab secara bersama terhadap perkembangan anak. Dalam kasus perceraian antara Ijong dan Dena Devanka, Dena merasa bahwa justru anak-anaklah yang menguatkan dirinya menghadapi masalah ini. Jadi, sudah seharusnya Dena merasa berkewajiban untuk membahagiakan anak-anaknya, meski kini berstatus sebagai single parents. Lantas, bagaimanakah Dena akan membesarkan anak-anak mereka?
Dan apa yang Dena harapkan dari mantan suaminya terhadap buah cinta mereka yang kini harus menanggung buah dari perceraian kedua orang tuanya. Jadi sebenarnya anak-anakku tuh anak yang sangatlah bisa dibilang aku mengajarkan mereka untuk dewasa. Aku selalu ngajakin ngobrol dari hati ke hati. Aku bilang ada saatnya kita say hi, ketemu sama orang, tapi ada saatnya kita goodbye gitu loh. Jadi it's okay ya. Kalau mama sama papa nanti tidak ada di dalam satu rumah, tapi akhirnya kan mereka ngerti gitu loh. Kalau sekarang, oh nanti nggak apa-apa, nanti kalau kalian dijemput sama papa, nanti bisa dijemput. Kalau kangen, nanti pulang lagi seperti itu gitu. Tapi mereka sih udah oke ya seharusnya. Itu aja sih yang aku jagain. Makanya aku nggak mau dengan terms misalnya kan ada ya karena perceraian terus anaknya dibagi 4 hari di mamanya, 3 hari di papanya. Nah, aku tuh nggak mau seperti itu karena kasihan mental anak kalau di bolak-balik itu kasihan gitu. Jadi biar aja base-nya tetap di aku sebagai mamanya. Terus kalau misalnya mau pergi, silahkan papanya pergi, tapi dengan syarat jiwa dan raga harus present gitu. Jadi memang harus nemenin. Jadi saya nggak mau anak-anak dibawa tapi entah dititipin lagi gitu. Harus papanya nemenin gitu. Jadi mereka benar-benar memiliki waktu berkualitas bersama. Memang sebenarnya hal yang berat ya buat aku. Apalagi kalau kalau mereka sebenarnya mereka udah tough banget gitu anak-anak gitu. Tapi aku yang kadang tuh kalau ada lah momen-momen misalnya aku sedih, aku nangis gitu, aku suka bilang, apalagi yang abang Zack gitu kan, bang kalau aku nangis, kamu peluk aku ya gitu, karena cuman dengan dipeluk sama anak mama, mama bakalan baik-baik aja. Oke, tapi kamu jangan kunci pintu kamar kamu ya. Jadi lucu banget gitu yang kayak gitu-gitu sih. Buat aku tuh healing, buat aku tuh ya bersama anak-anak gitu loh. Jadi bukan yang kayak healingnya pergi liburan sama temen atau ngapain gitu, enggak. Buat aku tuh bersama mereka tuh udah jadi obat tersendiri deh. Aku mau nggak mau harus bisa gitu sih. Jadi selalu itu hal yang aku kuatkan di dalam diri aku. Aku harus kuat, aku harus bisa gitu loh. Karena awal-awal aku merasa nggak yakin kan, gimana nih ngegedein anak 3. Tapi makin kesini aku dapat support system yang luar biasa dari keluarga, dari mama, dari keluarga sahabat-sahabat gitu loh. Jadi itu yang buat aku semakin oke, gue bisa lah gitu. Karena anak-anak juga pasti kan tahu pengorbanan soal ibunya seperti apa gitu, dan tahu betapa tulusnya kasih sayang dan cinta aku sama mereka. Jadi rencana aku nih pemirsa di tahun ini selain akan pindah rumah ke rumah kita yang mungkin nantinya nggak sebesar rumah yang sekarang, tapi itu cukup untuk aku dan anak-anak gitu. Terus di tahun ini juga langsung masukin ke sekolah yang sama karena kan sudah mulai tatap muka, jadi aku akan masukin anak-anak ke SD yang sama gitu loh. Jadi sebenarnya agak beratnya di situ langsung masukin 3 anak kayak kan berat nih ya gitu biayanya, tapi it's okay. Aku percaya semua rezeki itu pasti sudah diatur oleh Tuhan. Terus kemudian one of my bucket list itu aku mau stay di Bali selama sebulan. Gak tahu kenapa, tapi sama anak-anak ya. Nggak tahu kenapa pengen banget gitu loh, karena mereka tuh suka banget berenang, suka banget sama pantai gitu. Jadi buat aku, guys, mama tuh pengen kita stay di Bali 1 bulan. Aku ikut mah, ya pasti kalian ikut. Mama nggak tenang dong kalau kalian nggak ikut gimana gitu. Jadi semoga aja bisa tercapai, rezekinya ada, terus bisa stay di sana sebulan.